Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min biidznillah subhanahu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa, dan ini juga hal yang patut kita ingat adalah menuntut ilmu buahnya adalah amal. Samaratu al-ilm hiyal amal. Jadi buah daripada menuntut ilmu itu adalah amal. Maka dengan menuntut ilmu kita akan banyak mengetahui kebaikan, dan dari banyak kebaikan tersebut kita dituntut untuk mengamalkannya. Dengan menuntut ilmu akan banyak jalan kejelekan yang kita ketahui, dan buah daripada menuntut ilmu adalah meninggalkan jalan-jalan kejelekan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa surga itu dicapai bukanlah dengan ilmu, walaupun memang bahwa menuntut ilmu akan memudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan tetapi ketika menyebutkan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jazaan bima kuntum ta'malun, bahwa jannah itu adalah balasan atas apa yang kalian amalkan, bukan yang kalian ketahui. Maka ada celaan di dalam Al-Quran, contohnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, di dalam surah Shaf. Allah Ta'ala sangat murka jikalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Juga di dalam surah Al-Jumu'ah misalkan Allah Ta'ala menyifati Yahudi kamathalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab. Nah, maka kita jangan sampai demikian. Maka buah daripada ilmu adalah amal. Maka kita semangat menuntut ilmu dan juga semangat untuk mengamalkannya insyaallah. Taib. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, masih pada pembahasan salatul witri sebagai salah satu salat sunnah. Pada pembahasan sebelumnya mungkin antum sudah mengetahui tentang rakaat salat witir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang beliau mengerjakan salatul witri dengan 9 rakaat, dan beliau kerjakan sekaligus tidaklah duduk kecuali pada rakaat yang ke-8, atau 7 rakaat langsung tidaklah duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Kemudian beliau juga mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat, atau 3 rakaat dengan 2 cara, langsung 3 atau dipisah menjadi 2 kemudian plus 1. Dan pada kesempatan yang sebelumnya pernah ditanyakan kepada saya, Ustadz, bagaimana dengan salatul witri bi raka'ah wahidah? Bagaimana kalau kita salat witir hanya 1 rakaat? Nah, yang demikian itu dibolehkan. Akan tetapi itu dimakruhkan dalam mazhab Al-Imam Hanafiyah. Al-Imam Al-Hanafi beliau berpendapat salatul witri minimal itu adalah 3. Boleh 1 jikalau sebagai penutup. Sebab hadisnya adalah bahwa salat malam 2-2, kalau kalian takut datangnya waktu salat subuh, maka tutuplah dengan 1
rakaat. Jadi walhasil insyaallah tidak masalah langsung 1 rakaat habis Isya misalkan. Akan tetapi ada ulama yang membenci demikian, maksudnya tidak merekomendasikan demikian. Maka yang lebih utama adalah keluar daripada khilaf, yakni ya kalau bisa sempat kita lapang, maka kita lakukan minimal 3. Itu lebih bagus. Nah, kita membahas poin yang selanjutnya, al-qira'atu fil witri, bacaan ketika salat witir. Apa sih yang dibaca? Naam. Yaqra'u fil witri fil raq'atil ula bisabbihi isma rabbikal a'la. Jadi pada rakaat yang pertama maka disunnahkan untuk membaca sabbih isma rabbikal a'la. Hukum asalnya bahwa apapun surah, apapun ayat yang kita baca di dalam salat itu hukumnya adalah mubah, boleh. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran, apa saja. Nah, akan tetapi memang kalau kita lihat tuntunan Rasulullah SAW dari praktek dan perintah beliau terkadang ada ayat-ayat atau surah yang dibaca khusus pada beberapa salat tertentu. Nah, contohnya misalkan beliau ketika salat subuh lebih panjang, biasanya beliau membaca bil ma'in dengan surah-surah yang 100 ayat atau lebih. Kemudian beliau pernah membaca Wattin di dalam salat Isya misalkan. Beliau membaca umumnya ketika qabliyah, ba'diyah, kulliyah dan qul huwallah misalkan. Beliau membaca ketika salat Jumat Sabbihis dan hal ataka hadithu al-ghashiyah atau al-jum'ah dengan idza ja'akal munafiqun. Beliau membaca ketika subuh Jumat dengan surah As-Sajdah misalkan. Nah, demikian juga salat witir. Pada rakaat yang pertama beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la, wa fi raq'ati tsaniyati, rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsati bi qul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad. Ini yang utama. Apakah boleh selain demikian? Maka tidak masalah. Li hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atin. Pada setiap rakaat masing-masing satu. Maksudnya rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallah. Naam. Kemudian yang poin selanjutnya al-qunutu fil witri, pembahasan kunut di dalam masalah salat witir. Yaqnutu fil witri, maka disyariatkan, disunnahkan untuk kunut dalam salat witir. Al-qunut itu ada 2 makna. Yang pertama adalah al-khusyu'. Itu juga makna kunut dari sudut bahasa. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Salatlah kalian kepada Allah qanit. Maksudnya adalah khusyu'. Atau makna yang kedua sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian selanjutnya wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu termasuk hamba Allah yang qanit, ay taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut bahasa kunut itu maknanya ada 2. Yang pertama apa tadi? Khusyuk. Adapun yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bukan dari sudut bahasa. Yang dimaksud adalah membaca doa kunut di dalam salat. Li hadisil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu maqal 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluha fi kunutil witr. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku doa kunut di dalam salat witir. Doa kunut dalam salat witir. Perhatikan garis bawahnya, kunut salat witir, bukan kunut salat subuh. Tetapi ini juga lazimnya kebanyakan dibaca dalam salat subuh oleh sebagian kaum muslimin. Apa itu doanya? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku
dari orang-orang yang Engkau telah berikan hidayah. Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait subhanaka tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi ini doa kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau yang bernama Hasan bin Ali. Naam. Adapun doa kunut yang lainnya, waqad thabata an Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih. Telah sabit daripada Ali bin Abi Thalib, bapaknya Hasan, bahwa Rasulullah SAW pernah membaca dalam salat witir beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridhaan Engkau dari kemurkaan Engkau. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan dari afiat yang Kau berikan dari siksaan Engkau. Wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini doa kunut yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kunut itu letaknya adalah dua. Yang pertama adalah salatul witr, yang kedua adalah salat yang 5 waktu khusus dalam kondisi nazilah. Nazilah itu artinya ketika ada satu kejadian yang menimpa kaum muslimin, entah itu serangan musuh, entah itu hal-hal yang semacam demikian. Poin yang selanjutnya adalah maudhi'u du'ail kunuti qabla ruku'i wa ba'dah, bahwa posisi imam dan makmum membaca kunut itu boleh dua. Yang pertama sebelum ruku', yang kedua sesudahnya. Ya, ini penjelasan beliau. Jadi beliau di sini Syekh Wahab Al-Qahtani berpendapat bahwa kunut itu bisa dilakukan sebelum ruku maupun sesudah. Dan beliau lebih condong karena kebanyakan riwayat yang ada kata beliau adalah kunut sesudah ruku'. Maka itulah yang lazimnya dilakukan. Akan tetapi kalau kita cermati hadis Anas bin Malik dan hadis-hadis yang lainnya, ternyata kunut sebelum ruku' itu ketika salat witir. Dan kunut-kunut sesudah ruku' kalau kita perhatikan secara jeli itu untuk salat fardu dalam kunut nazilah. Jadi ketika salat witir maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebelum ruku'. Kemudian kalau kunut nazilah dalam salat fardu maka sesudah ruku', walaupun boleh keduanya. Maka ketiga lazimnya kebanyakan kaum muslimin biasanya kunut sesudah atau sebelum ruku'? Sesudah ya. Ketika saya pernah satu kali diminta jadi imam sebelum ruku', wah kaget semuanya. Lah Ustadz Azmi kok kunutnya sebelum ruku'? Saya katakan ini hadisnya bahwa memang untuk kunut witir yang lebih tepat adalah sebelum ruku', walaupun tidak masalah sesudah atau sebelum tidak masalah. Naam. Liannahu thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata qabla ruku'i wa thabata annahu qanata ba'da ruku'. Dua-duanya thabit dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza masyru'un wa hadza masyru' wal afdalu al qunutu ba'da ruku'. Yang lebih utama di sini beliau ngasih catatan kunutnya sesudah ruku'. Karena memang kebanyakan riwayat yang beliau sebutkan sesudahnya ini kunut itu dilaksanakan sesudah ruku'. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, yang sesudah ruku' tadi adalah kunut-kunut nazilah. Li'annahu al-aktsara fil ahadithi wal kunutu fil witri sunnatun. Kunut di dalam masalah witir ini adalah sunnah. Naam, memang beda-beda para ulama tentang hukum kunut salat witir. Ada yang menyatakan sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu maksudnya rutin, setiap saat pakai kunut. Kemudian ketika Ramadan ya stop supaya tidak rutin setahunan.
Setelah itu mulai lagi ketika tengah Ramadan. Ada juga yang berpendapat kunut kadang-kadang kunut, kadang-kadang enggak. Intinya para ulama sepakat kunut itu hukumnya disunnahkan. Akan tetapi juga bukan merupakan sunnah jika rutin tidak pernah tidak dilakukan. Ya, seperti itu, ikhwan. Jadi boleh sepanjang tahun rutin kunut, kemudian ketika Ramadan sebagian para ulama enggak kunut dulu. Nanti tengah Ramadan baru kunut lagi, ya kan? Ada juga yang secara umum kadang-kadang kunut, kadang-kadang enggak, tetapi lebih sering kunut daripada tidak. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yadullu ala maudil kunuti wa mahallihi al-masyru'i hadithu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala innama su'ila 'anil qunuti qabla ruku' aw ba'dah. Hadisnya di dalam masalah ini adalah hadis Anas bin Malik. Ketika ditanya apakah kunut itu sebelum ruku' ataukah sesudahnya, maka Anas berkata qabla ruku', yakni sebelum ruku'. Ini adalah kunut dalam salat apa tadi? Witir. Thumma qala innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran. Adalah Rasulullah SAW beliau kunut pernah 1 bulan. Naam, yad'u ala ahya'i Bani Sulaim. Beliau berdoa atas orang yang masih hidup daripada Bani Sulaim. Ini berarti kunut nazilah. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi kana Rasulullah SAW yaqulu hina yufrigu min salatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau kunut di salat subuh sesudah membaca surah dan bertakbir, kemudian mengangkat kepala saat i'tidal, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian beliau berkata Allahumma anjil Walid ibnil Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah kunut apa? Nazilah. Jadi Rasulullah SAW pernah 1 bulan. Nah, terutama pada salat subuh dan salat maghrib. Bahkan semua salat beliau kunut. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa fihi qanata Rasulullah SAW syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin. Adalah Rasulullah SAW kunut yang pernah beliau lakukan pernah 1 bulan pada semua salat 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Fi duburi kulli salatin, pada di penghujung salat setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah min raqatil akhirah, pada rakaat yang terakhir, yad'u ala ahya'i min Bani Sulaim, beliau mendoakan atas Bani Sulaim, ala ri'lin wa dhakwan, beliau juga mendoakan ri'il dan dhakwan, wa usyatin dan usyah, wa yu'amminu man khalfah, dan diaminkan oleh jamaah yang di belakangnya sesudah ruku'. Ketiga setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Ini kunut witir atau nazilah? Nazilah. Jadi walaupun tadi beliau menyatakan dalam hal ini yang lebih utama adalah sesudah ruku', hadisnya kebanyakan demikian, tapi kalau kita cermati memang rata-rata yang menyebutkan sesudah ruku' itu adalah kunut nazilah, dan rata-rata yang sebelum ruku' itu adalah kunut witir. Wa hadithu Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku'. Dan hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW beliau pernah witir dan beliau kunut sebelum ruku'. Ini kunut apa? Witir. Naam. Wa hadithu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa qad su'ila 'anil qunut fi salati subhi faqala kunna naqnutu qabla ruku'i wa ba'dah. Juga ada hadis Anas bin Malik ketika ditanya tentang kunut di dalam salat subuh, maksudnya nazilah saat salat subuh, maka beliau menyatakan kami kunut ketika nazilah terkadang sebelum ruku', terkadang sesudah
ruku'. Artinya di dalam masalah ini bebas saja, bisa memilih. Akan tetapi yang witir tadi lebih afdal sebelum dan nazilah sesudah. Naam. Poin yang selanjutnya, apa yang kita lakukan? Apakah kita ngangkat tangan ataukah enggak? Ya, memang secara umum bahwa namanya doa itu ngangkat tangan. Namanya doa itu ngangkat tangan. Ada 100 lebih hadis yang menjelaskan tentang perintah dan keutamaan kalau doa itu ngangkat tangan. Kasail, seperti orang yang minta-minta. Jadi ngangkat tangan itu macam-macam posisinya. Ada yang seperti ini umumnya. Kalau kondisi kepepet maka begini, apa istilahnya ini ya? Angkat ke atas seakan-akan membelakangi. Ketika khatib berdoa saat khutbah Jumat beda lagi. Maka dengan mengisyaratkan telunjuk. Naam. Dan demikianlah secara umum doa disunnahkan mengangkat tangan. Raf'ul yadaini fi du'ail kunuti wa ta'minul ma'mumina li umumi hadithi Salmanil Farisi. Disunahkan mengangkat tangan ketika saat doa kunut, baik makmum maupun imam, dan para makmum mengaminkan berdasarkan hadis Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa'a yadaihi ayyaruddahuma sifra. Allah Ta'ala itu adalah zat yang hayy, maha pemalu, karimun, maha pemurah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Yastahyi, Allah Ta'ala malu dari seorang hamba jikalau sampai dia mengangkat tangannya, kemudian tangan tadi kembali ke tempatnya dalam posisi kosong, nol, maksudnya tidak dikabulkan. Jadi luar biasa. Pertama Allah Ta'ala murka kalau kita tidak berdoa. Man lam yad'ullah yaghdab alaih. Barang siapa yang jarang doa, Allah Ta'ala murka kepada dia. Kemudian kalau kita doa ngangkat tangan, Allah Ta'ala malu. Masya Allah. Ya, subhanallah. ولأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعن أبي رافع ابن خديج قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بدعاء. Jadi diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij bahwa dia berkata, aku pernah salat di belakang Umar bin Khattab, maka beliau berkunut sesudah ruku'. Beliau angkat tangan dan beliau kencangkan dengan doa. Walaupun memang ada keunikan di dalam mazhab Syafi'i, doa kunut itu dibagi dua bagian. Ya, yang pertama itu kan doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait tabarak rabbana wa ta'alait. Nah, ini bagian yang pertama, doa. Maka di dalam mazhab Syafi'i, menurut para ulama mazhab Syafi'i dikencangkan. Adapun bagian sesudahnya itu pujian. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu. Apa tadi ya? Jangan dibaca soalnya doa kunutnya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, bagian yang kedua tadi pujian, maka biasanya kita lihat pelan, kan begitu ya. Pertama kencang, habis itu pelan. Kita katakan sebetulnya tidak ada dalil seperti itu. Ini adalah ijtihad dari sebagian ulama mazhab Syafi'i. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wa Anas radhiyallahu taala anhu fi qissatil qura'il ladzina qutilu radhiyallahu taala anhum, dan dari Anas beliau menceritakan ketika terjadinya tragedi 70 orang penghafal Al-Qur'an. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah didatangi utusan
"Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum kami masuk Islam. Utuslah da'i yang mengajarkan kaum kami untuk membaca Al-Quran." Diutus 70 orang penghafal Quran. Di tengah jalan ternyata semuanya dibunuh. Maka Rasulullah SAW sangat murka. Beliau mendoakan dengan kunut nazilah. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW kullama shallal ghadati rafa yadayhi yad'u alaihim ya'ni 'alal ladzina qataluhum. Aku, kata Anas bin Malik, melihat 1 bulan penuh Rasulullah SAW mendoakan atas orang-orang yang membunuh 70 penghafal Quran tadi. Wa dzakara al-Baihaqi rahimahullahu taala anna 'adadan minas sahabati rafa'u aydiyahum fil qunut. Al-Imam Baihaqi juga meriwayatkan para sahabat ketika qunut mereka mengangkat tangan. Amma ta'minul ma'mumini ala qunutil imam fa fi hadis Ibnu Abbas. Demikian juga disunahkan atas kita yang di belakang untuk mengaminkan terhadap qunutnya imam. Jadi mengangkat tangan, kemudian ketika selesai kita katakan amin amin. Ibnu Abbas meriwayatkan, "Idza qala sami'allahu liman hamidah min raq'atil akhirati yad'u ala ahya'i min bani Sulaim ala ri'lin wa dhakwan wa usyatin wa yu'amminu man khalfah." Yang di belakang mengaminkan. Mungkin saja pertanyaannya, bagaimana kalau kunut subuh, ya kan? Apakah kita juga mengaminkan dan juga mengangkat tangan? Nah, mengangkat tangan dan mengaminkan tadi sunnah. Sebetulnya tanpa mengangkat tangan dan tanpa mengaminkan juga tidak menyelisihi imam, tidak menyelisihi imam. Nah, jikalau imam ya rutin kunut subuh misalkan, berdasarkan hadis Abu Malik al-Ashja'i yang demikian itu adalah bid'ah. Aku telah salat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan aku tidak mendapatkan mereka kunut subuh. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih. Dan semua kunut subuh yang dimaksud itu adalah kunut nazilah. Nah, bagaimana kita singgah di satu masjid, kemudian salat, kemudian kita dapati imamnya kunut. Nah, maka para ulama menyebutkan dengan 2 pendapat. Yang pertama, kebanyakannya memang berpendapat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam dijadikan untuk diikuti. Maka mau enggak mau kita juga kunut. Kata Syekh Utsaimin, beliau pendapat demikian. Demikian juga Syekh bin Bas. Tapi Syekh bin Bas ada catatan, habis itu kita nasihati imamnya. Coba antum baca dalam fatwa Syekh bin Bas. Habis itu kita kasih nasihat, wahai imam, sebetulnya gak ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW rutin terus menerus gak pernah enggak kunut subuh. Nah, adapun hadis yang ada itu adalah hadis yang lemah. Contohnya misalkan Rasulullah SAW kunut 1 bulan nazilah, kemudian beliau berhenti kecuali subuh. Ya, itu didaibkan oleh mayoritas para ulama. Kemudian qanata Rasulullah SAW fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW kunut salat subuh sampai beliau wafat. Yang demikian juga hadis riwayat Baihaqi itu adalah hadis lemah. Kemudian Rasulullah SAW kunut, Abu Bakar kunut, kemudian Abu Bakar kunut, Umar bin Khattab kunut. Maka yang demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya itu juga dilemahkan oleh para ulama. Maka yang sahih, beliau kunut witir dan beliau kunut nazilah pada semua salat, wabil khusus maghrib dan subuh. Setelah itu enggak ada lagi beliau kunut. Naam. Selanjutnya, akhiru salatil laili al-witru. Salat malam, rangkaian salat malam yang paling ujung itu adalah salat witir. Ini teknis pelaksanaan. Maka beda perlakuan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Barang siapa yang dia yakin nanti bangun tengah malam atau bangunnya masih sempat sebelum salat subuh, maka lebih utama bagi dia adalah salat witirnya diakhirkan, pas dijadikan sebagai
penutup, sebagai khitam, sebagai penutup, sebagai akhir rangkaian penutup salat malam. Adapun mereka yang ragu, bangun enggak ya? Kebangun atau enggak? Kebangun atau enggak? Mana yang lebih utama? Salat witirnya sebelum dia tidur atau sesudah salat Isya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kalau kalian bisa, jadikan salat terakhir di malam hari kalian itu adalah salat witir. Kalau kalian bisa. Wa fi riwayat li Muslimin man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra. Barang siapa yang salat malam, jadikan terakhirnya itu witir. Walaupun kalau witir duluan tidak perlu lagi untuk sholat witir. Naam. Yang ke-10, ad-du'a ba'da salami min sholati witir. Zikir sesudah sholat witir. Yaqulu ba'da taslimi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati waruh. Nah, ini dibaca. Kadang-kadang ada yang kelupaan juga. Habis salat itu kok diam. Bacanya ini kencang. Ya. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Ya. Maksudnya imam mengingatkan. Subhanal malikul quddus, Rabbul malaikati waruh, 3 kali ditutup dengan Rabbul malaikati waruh. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW kana yutiru bi 3 rakaat. Adalah Rasulullah SAW beliau witir dengan 3 rakaat. Kana yaqra fil ula, kemudian beliau membaca sabbihis, qul ya, qul huwallah, wa yaqnutu qabla ruku', beliau kunut sebelum ruku' dalam salat witir. Fa idza faraga qala inda faragih, ketika beliau salam selesai salat witir, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati waruh. Nah, ini kita amalkan. Poin selanjutnya, la witrani fi lailatin wala yunqadul witru. Tidak ada 2 kali pelaksanaan witir, dan witir yang dilakukan sebelumnya, kalau seseorang bangun untuk sholat lagi, status witirnya tadi tidak batal. Walaupun kan pakemnya adalah witir itu utamanya dijadikan apa tadi? Penutup. Tapi kalaupun kita sudah sholat witir kemudian sholat lagi, witir yang duluan tadi batal atau enggak? Enggak. Bahkan sebaliknya, tidak boleh seseorang 2 kali melaksanakan witir dalam 1 malam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 pelaksanaan witir dalam 1 malam. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'dama yutir. Dan Rasulullah SAW terkadang habis witir beliau salat lagi 2 rakaat. Fa idza awtara al-muslimu awwal al-laili thumma nama thumma yassara Allahu lahu al-qiyama min akhir al-laili fa innahu yusalli mathna. Ketika seseorang muslim dia salat witir di awal malam. Kita kemarin telah jelaskan Rasulullah SAW itu membenci begadang setelah salat Isya. Kemudian beliau bersegera tidur. Kemudian beliau bangun tengah malam, kemudian sholat malam, sebelum azan beliau tidur sejenak. Itu pola tidur malamnya Rasulullah SAW. Kalau kita bisa begitu, berarti jam tidurnya itu jam 9-an. Nah, Rasulullah SAW, ya, beliau menyatakan, "Thumma nama, thumma yasallahu lal qiyam, fa innahu yusalli mathna." Kalau seseorang sudah salat witir, misalkan habis Isya, atau sebelum dia tidur, kemudian bangun lagi salat malam 2 la
yang kudu witruhu bal yaktafi biwitrihi as-sabiki. Maka witir yang sebelumnya itu sudah mencukupi, enggak perlu lagi ditutup dengan witir. Yang ke-12 iqadhu al-ahli li salatil witri masyru'. Sunnahnya membangunkan keluarga untuk salat witir. Artinya sebelum salat subuh, istri dan anak sudah dibangunkan, terutama untuk salat subuh. Yang kedua memang kalau dia belum salat witir. Makanya di Imam Abu Hanifah kemarin status salat witir itu sebagian menyebutkan hukumnya adalah apa kemarin ya? Fardu kah wajib kah? Wajib. Wajib itu maksudnya wajib dilaksanakan. Kalau ada uzur atau halangan tidak masalah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan maka berdosa. Itu definisi wajib ya sebagian para ulama. Maka bangunkan istri. Maka ada hadis Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an. Allah Ta'ala akan merahmati seseorang suami. Istaiqadha, dia bangun salat malam, kemudian dia bangunkan wa aiqadha ahlah, dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggan, dia ambil air dan dipercikkan. Percikan enggak bangun, ya jangan diambil banyak-banyak juga. Percikannya diulang. Percikannya diulang. Nah, itu dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, Allah Ta'ala merahmati seorang istri bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya dengan memercikkan air sedikit. Ya, tapi kalau enggak paham bisa jadi emosi ya kan. Saya lihat juga ada pelatihan sholat tahajud. Ya, program pelatihan rutin sholat tahajud. Tapi yang seperti ini sebetulnya bukan buat dijadikan pelatihan ikhwan ya kan. Sampai ada pelatihannya, training khusus, apalagi misalkan di hotel kayak zaman dulu itu ada pelatihan salat khusyuk. Tapi bukan di masjid, di hotel mewah. Pendaftarannya dulu kalau nggak salah 1 juta, lumayan. Pelatihan salat khusyuk. Nah, belakangan saya lihat ada lagi iklan pelatihan salat tahajud. Layanannya nanti akan di telepon, kemudian ada edukasi dan lain-lain. Sebetulnya tidak perlu demikian. Ya, cukup edukasi dalam kajian-kajian, kemudian seseorang punya himmah, semangat bahwa dia akan sholat malam. Itu sudah mencukupi. Tapi mungkin zaman sudah berbeda. Nah, maka Rasulullah SAW sholat malam, ringkasnya. Kemudian saat itu Aisyah, beliau sedang tidur, wahya mu'taridatun baina yadayh, Aisyah sedang tidur dan rumahnya Rasulullah SAW itu sempit. Ketika Rasulullah SAW sholat malam, maka ketika akan sujud, beliau tekuk dulu kakinya Aisyah, sempit. Habis itu pas bangkit Aisyah meluruskan lagi kakinya. Nah, wa ana mu'taridatun ala firasyi fa idza arada ayyutira ayqadhani fa autirtu. Ketika Rasulullah SAW selesai salat malam dan akan salat witir, maka Rasulullah SAW membangunkan. Berarti membangunkan istri itu bukan awal bangun dulu beliau. Beliau salat malam dulu yang lama sampai bengkak kakinya. Nah, setelah lama misalkan 1, 2 atau 3 jam, pas giliran penutupan baru beliau bangunkan Aisyah. Fa idza baqiya al-witru ayqadhaha fa autarat wa fi lafdhi akhara li muslimin fa idza autara qal qumi fa autiri ya Aisyatu. Wahai Aisyah, bangun salat witir. Nah, yang gampang memang saat ini kita salat malamnya itu dekat-dekat subuh ya kan. Sebab saat ini kan waktu salat subuh itu agak mundur ya. Azan subuh jam berapa? Jam 5-an ya. Kalau kita bangun 4:30 masih sempat salat malam. Kemudian salat witir insyaallah. Dulu para ulama ketika datang musim hujan mereka senang. Kenapa? Malam itu waktunya lebih panjang.
sehingga mereka bisa menghabiskan dalam tahajud yang panjang. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fihi annahu yustahabbu ja'lul witri akhiral laili sawa'un kana lil insani tahajjada am la. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan menjadikan witir itu akhir malam, baik seseorang tahajud ataukah tidak tahajud langsung witir. Nah, kalau dia yakin bangun akhiral laili, kalau dia yakin bangun. Tapi kalau dia tidak yakin, maka lebih aman apa tadi? Di awal ketika akan tidur misalkan, atau ketika setelah sholat isya. Yang ke-13, qada'ul witri liman fatah, disyariatkannya mengqadha sholat witir bagi yang tertinggal. Tapi ini ada catatannya, ikhwan. Mengqadha sholat itu sunnah, maksudnya itu ketika kita rutin kemudian ketinggalan, baru kita bisa mengqadha. Misalkan qabliyah subuh, ya kan, tertinggal agak kesiangan, kemudian kita bisa qadha. Demikian juga salat witir, kita bangun ternyata sudah adzan subuh, nggak sempat witir, kita qadha di siang hari dengan tata cara tidak ganjil lagi tapi menjadi genap. Misalkan 7 menjadi 8, 3 menjadi 4 rakaat dengan 2-2. Catatannya adalah kalau kita sudah rutin. Ini tidak berlaku bagi orang yang jarang salat witir, kemudian kesiangan, kemudian dia salat witir. Ketika ditanya salat apa, ahi? Salat witir. Lah, malam saja dia sudah jarang salat witir, maka qadha berlaku bagi mereka yang rutin. Kemudian sesekali dia tertinggal. Demikian juga salat sunnah yang lain yang muakkadah. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Bismillah, alhamdulillah. Pembahasan selanjutnya kemudian adalah tentang doa-doa yang diucapkan Rasulullah SAW di dalam kunut nazilah beliau. Ini nanti mungkin pada kajian yang berikutnya insyaallah. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan tentang hadis Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, ya bukan Abu Malik tadi saya selalu ucap, Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, bahwa dia ditanya oleh anaknya gitu ya, tentang kunut subuh. Kemudian disebutkan bahwa itu adalah al-bid'ah. Intinya ringkasnya adalah bahwa kunut ini disyaratkan untuk salat witir dan juga kunut nazilah Adapun subuh, maka ulama memang berbeda pendapat, ulama madzhab maksudnya, tetapi yang sahih bahwa semua hadis kunut tentang subuh adalah lemah dan Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan demikian. Dan jikalaupun itu sahih, maka ada bacaan doa khusus. Kunutnya Rasulullah SAW masuk dalam pembahasan kunut nazilah. Karena itu hadis-hadis tentang kunut subuhnya Rasulullah SAW adalah doa-doa laknat kepada orang kafir.
Maka antum saksikan saat ini yang berpendapat kunut subuh itu bukan dengan doa-doa laknat. Padahal tadi kunut subuh Rasulullah SAW dengan doa-doa apa tadi? Laknat. Saat ini dengan hadis Hasan tadi, Allahumma hdini fiman hadait, dan itu asbabul wurud hadisnya adalah untuk salat witir. Lau kana al-qunut fi subhi masyru'an, seandainya kunut untuk subuh masyru', disyariatkan, disunnahkan untuk terus-menerus, maka tentu ada doa khusus. Ya, tentu ada doa khusus, tidak minjam doa kunutnya witir tadi. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan dipersilahkan, ikhwan. Naam, tafadhalu. Ya, naam, Pak. Saya ingin tanya masalah yang sering terjadi di masyarakat ini, bacaan kunut waktu subuh. Iya. Menurut keterangan tadi sering menggunakan minjam kunut witir. Naam. Soalnya kan Allahumma hdini fiman hadait. Betul. Makmumnya diaminkan. Iya. Kan doanya imam sendiri, Pak. Iya. Kenapa makmum mengimamkan, mengaminkan? Iya. Allahumma hdini kan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kami. Iya, Allahumma hdini fiman hadait. Nah, mereka biasanya memang diubah juga, Allahumma hdina dengan domir yang jamak, dengan damir yang orang banyak, menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman tawallait, begitu ya. Kita tidak mempermasalahkan di domir atau kata ganti satu, tunggal atau jamak. Yang kita bahas konsentrasinya, fokusnya adalah bahwa itu doa kunut salat witir, dan itu bukan Rasulullah SAW ajarkan kepada Hasan bin Ali untuk kunut subuh. Itu yang kita sebutkan. Adapun kenapa mereka Allahumma hdini, saya temukan mereka juga Allahumma hdina kalau banyak, ya kan, menyesuaikan kata gantinya. Nah, jadi kalau kita di belakang mereka, ya kita boleh juga kunut, tetapi kata para ulama tidak untuk rutin juga. Maksudnya kalau sudah tahu ya cari yang enggak kunut, tapi pas lagi kunut ya kita ikut kunut. Walaupun sebagian berpendapat kita diam, sebab mengikuti imam disyariatkan pada hal yang memang disyariatkan. Imam Ahmad beliau berkunut memang ketika ada yang berkunut. Ya, seperti itu. Nah, silakan, ada yang lain, silakan. Gimana dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ketika kita bermakmum dengan orang imam dengan subuh? Gimana Pak tadi? Mengaminkan dan bacaan kita ganti, yang makmum kita ganti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Untuk apa Pak? Untuk gantinya mengaminkan tadi itu, karena kita tidak mengaminkan kunut subuhnya tadi itu, Ustaz. Kalau kita memilih tidak mengaminkan, ya kita diam saja Pak. Ya kan? Kita diam atau kita memperlama bacaan saat i'tidal juga tidak masalah, ya kan? Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi ahla tsana'i wal majd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al jaddu minkal jadd. Ya, seperti itu. Atau kita ikut kunut, ya. Atau kita ikut kunut tanpa mengaminkan juga nggak masalah, ya kan? Ya. Jadi ikut kunut tanpa mengangkat tangan juga nggak masalah, ya kan, seperti itu. Tapi intinya ketika sudah tahu itu rutin kunut, cari yang sebelah yang tidak pakai kunut. Tapi kalau sesekali misalkan di sana nggak masalah juga ikut kunut. Sebab itu yang dirajihkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, sebelumnya adalah Imam Ahmad. Ketika kita sholat di belakang orang yang berkunut subuh, maka kita berkunut. Kemudian dikasih penjelasan oleh Syekh bin Bas, habis itu kasih masukan, ya kan? Kalau nggak mau maka pilih yang
lain, gitu maksudnya. Seperti itu. Silakan satu lagi mungkin. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada sampai di sini, nanti dilanjutkan kembali oleh Ustaz Muflih hafizahullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.